Mereka boleh menang, tapi jangan sampai mereka berbuat seenaknya demi ambisi pribadi. Melihat rasa bangga dari pendukung sebelah karena Prabowo menang, mereka nggak tahu kalau Prabowo masih nggak tenang. Presiden masih ketar-ketir. Presiden mungkin berpikir semua langkah caturnya sudah sempurna, tapi ada banyak faktor yang meleset. Terpaksa jalankan lagi langkah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya tidak tahu gimana nanti hasil dari real count KPU, tapi saya rasa hasilnya tidak akan beda jauh. Sulit untuk membalikkan keadaan. Jadi saya asumsikan Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024, terlepas dari banyaknya drama kotor dan kecurangan yang terjadi di lapangan. Kalian tentu masih ingat dengan 3 statement presiden, yaitu Prabowo menang Pilpres, PSI lolos ke Senayan, dan suara PDIP anjlok. Meskipun ini sudah dibantah, tapi entah kenapa banyak yang tetap percaya dan dijadikan patokan bahwa Jokowi kalah 2-1. Dia mengantarkan kemenangan untuk Prabowo Gibran, tapi gagal mengantar PSI ke Senayan dan gagal menurunkan suara PDIP. Di video sebelumnya, saya sempat bertanya-tanya, ada apa dengan menurunkan suara PDIP? Tapi kalau ditarik benang merahnya, pelan-pelan mulai ada penjelasan yang masuk di akal. PDIP secara mengejutkan menjadi pemenang di pemilihan legislatif. Ini adalah sebuah keanehan. Di Pilpres 2004 dan 2009, PDIP kalah di pemilihan legislatif. Kalah juga di Pilpres karena SBY dan Demokrat saat itu terlalu kuat. Di Pilpres 2014 dan 2019, giliran PDIP yang menjadi juara karena menang di pemilihan legislatif dan juga menang di Pilpres. Tapi di Pilpres 2024, PDIP kalah di Pilpres tapi menang di pemilihan legislatif. Memang ada yang janggal, tapi sudahlah, kita anggap aja begitu. Ketika PDIP menjadi pemenang di pemilihan legislatif, artinya jumlah kursi di DPR adalah yang paling banyak. Jumlah kursi di DPR menunjukkan seberapa kuat sebuah koalisi atau oposisi. Memang koalisi 02 menang Pilpres, tapi kalau partai pengusung paslon 01 dan 03 bergabung, maka mereka menjadi mayoritas di DPR. Kalau sampai ini terjadi, maka bisa saja membuat pemerintahan Prabowo kesulitan. Banyak yang berharap agar PDIP menjadi oposisi karena akan menjadi hal yang bagus untuk pemerintahan. Ada check dan balance. Harus ada partai di parlemen yang menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan pemerintah atau eksekutif. Kalau tidak ada oposisi, maka tidak ada penyeimbang. Segala kebijakan akan mulus meskipun kontroversial, dan fungsi parlemen akan menjadi mandul. Coba bayangkan, mau meloloskan kebijakan atau aturan dan tidak ada oposisi, semua bakal gol begitu saja. Masalahnya, kebijakan yang ngawur pun bakal lolos. Di situ kita akan melihat banyak yang pesta pora karena semuanya berjalan dengan sangat mulus. Apapun bisa lolos karena tidak ada yang mengkritik. Makanya Prabowo Gibran masih belum bisa tenang sampai detik ini. Kubu paslon 02 malah berharap PDIP jangan menjadi oposisi supaya sama-sama membangun Indonesia. Prabowo juga pernah bilang mau merangkul semua pihak, termasuk partai di luar koalisi. Sebenarnya lebih masuk akal kalau Prabowo merangkul semua pihak supaya semua ambisi politiknya berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, anggaran makan siang dan susu gratis itu aja sudah 450 triliun setahun. Belum lagi yang lain-lain yang tidak mendesak, yang kalau lolos, berapa besar beban negara untuk menanggung itu semua. Kalau melihat kinerja dia selama menjadi Menteri Pertahanan, borosnya bukan main. Kalau tidak ada penyeimbang di parlemen, saya rasa kalian sudah bisa bayangkan dampaknya.
Dan pada hari Minggu sore, Surya Paloh dipanggil ke istana untuk bertemu dengan Jokowi. Tapi ada yang bilang Surya Paloh yang meminta bertemu Jokowi. Pokoknya jangan terlalu pusing soal mana yang benar. Dalam politik, kadang yang diutarakan ke publik belum tentu sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Surya Paloh disebut meminta bertemu. Tapi gimana kalau misalnya Surya Paloh yang dipanggil? Sama kayak ketika Presiden minta bertemu Megawati, tapi sempat dibantah, tapi kemudian ternyata memang benar. Sebelum saya lanjut lagi, kalian pasti setuju kalau Jokowi cawe-cawe dalam pemenangan Prabowo Gibran. Kemenangan PDIP di pemilihan legislatif sangat tidak disangka. Coba pikir lagi, mungkin nggak karena situasi inilah Jokowi terpaksa cawe-cawe lagi untuk memastikan agar kekuatan oposisi tidak lebih kuat dari kekuatan koalisi paslon 02. Saya tidak heran kalau nanti akan ada rayuan, ajakan, atau bahkan cara-cara yang lebih frontal untuk mencegah agar partai pendukung paslon 01 dan 03 tidak bersatu total. Selama Pilpres, kita sudah melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi disetir untuk meloloskan batas usia capres dan cawapres. Kita melihat bagaimana seorang presiden secara tidak langsung cawe-cawe. Kita melihat bagaimana perangkat negara dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Kita juga melihat bagaimana intimidasi dan ancaman ditebar supaya mendukung paslon tertentu. Nanti, kalau perkiraan saya tidak meleset, kita akan melihat bagaimana kubu sebelah melakukan apapun agar koalisinya lebih kuat di DPR. Mungkin juga kita akan melihat presiden cawe-cawe jilid 2. Pilpres memang sudah selesai. Bagi pendukung Prabowo Gibran, mungkin ini adalah kemenangan besar. Tapi sebenarnya ini hanyalah kemenangan di tengah jalan, bukan di garis finish. Prabowo Gibran harus menghadapi tantangan di parlemen akibat PDIP yang menjadi pemenang. Presiden Joko Widodo merespons wacana PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan 2024 sampai 2029. Jokowi pun meminta menanyakan masalah ini kepada Partai Banteng. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat mengungkapkan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Makanya banyak yang berharap PDIP tetap konsisten dengan pendiriannya, yaitu menjadi oposisi. Kalau PDIP ikut bergabung juga, ini akan menjadi tanda kejatuhan PDIP, karena dianggap sama saja dengan partai yang oportunis, yang ujung-ujungnya ingin mendapatkan porsi kue kekuasaan. Kalau kita melihat bagaimana tindak tanduk kubu paslon 02 dan bagaimana mereka menang, kalian pasti setuju mereka mungkin bisa ugal-ugalan dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan. Pemilu bertujuan untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Tapi gimana kalau misalnya yang terburuk malah menang dan berkuasa? Solusinya adalah harus ada yang mengawasi agar mereka tidak ugal-ugalan. Mereka boleh menang, tapi jangan sampai mereka berbuat seenaknya demi ambisi pribadi. Melihat rasa bangga dari pendukung sebelah karena Prabowo menang, mereka nggak tahu kalau Prabowo masih nggak tenang. Presiden masih ketar-ketir. Presiden mungkin berpikir semua langkah caturnya sudah sempurna, tapi ada banyak faktor yang meleset. Terpaksa jalankan lagi langkah caturnya. Kalau memang dari awal ada niat untuk menjeblokkan suara PDIP, maka mereka gagal. PDIP sudah banyak belajar sejak dibikin babak belur oleh koalisi SBY di Pilpres 2004 dan 2009 lalu. PDIP bukan partai kemarin sore. Partai ini sudah ada sejak Orde Baru. Diintimidasi, diancam, dicurangi, ditekan, dihajar sana-sini, sudah jadi makanan sehari-hari. Kalau PDIP menjadi oposisi, mereka akan menjadi partai terhormat. Indonesia sejak dulu kala